Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Peralin yang berisikan dua orang. Perkenalkan sebelumnya nama saya Martin Ethan Simanulang dengan NPM 17. Lalu ada partner saya. Saya Joy Bima Sakti, semiring dengan NPM 0002. Oke, setelah pengenalan antar individu, kita akan membahas apa itu panel surya, terus mekanisme dari panel surya dan pemanfaatan dari listrik yang dihasilkan dari panel surya dalam skala industri. Jadi, kita akan membahas panel suryanya dulu. Jadi panel surya itu merupakan sebuah panel yang tersusun dari silikon-silikon yang terbagi jadi dua layer. Dua layer ini berfungsi untuk memanfaatkan atom foton yang berasal dari cahaya matahari yang kemudian akan diubah lewat inverter lalu masuk ke dalam listrik yang akan dimanfaatkan oleh peralatan-peralatan baik di rumah tangga maupun di industri terkait gitu. Jadi di sini tuh ada yang namanya panel surya, terus di sini ada juga electric box system. Kemudian panel surya itu terbagi jadi dua jenis. Yang pertama ada tipe off-grid dan juga on-grid. Panel surya off-grid yang pertama on-grid dulu deh. Panel surya on-grid itu panel surya yang dia itu masih terintegrasi dengan sumber daya listrik sebelumnya. Misalkan sumber daya listrik kita adalah PLN, jadi dia itu masih terintegrasi. Sedangkan untuk off-grid itu dia itu independen. Jadi dia itu punya baterainya sendiri yang berfungsi untuk menyimpan listrik yang dihasilkan dari panel surya yang sudah dipasang itu. Kelebihan dari si panel surya off-grid ini, dia itu bersifat independen. Jadi kalau misalkan sumber daya listrik dari taruhlah PLN, PLN-nya sedang mati listrik, nah kita masih ada cadangan listrik yang bisa kita manfaatkan untuk menyalakan eh, peralatan-peralatan yang ada di rumah kita yang membutuhkan arus listrik. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri memang harga yang dipatok untuk memasang off-grid ini terbilang mahal karena balik lagi komponen yang dipakai juga lebih banyak gitu. Terus untuk komponen dari on-grid dan off-grid itu lebih banyak di off-grid. Mengapa mengapa demikian? Sedang kalau misalkan on-grid dia itu hanya membutuhkan panel surya dan inverter. Karena untuk arus listriknya kita kan masih terintegrasi dengan PLN gitu. Sedangkan untuk off-grid dia itu membutuhkan baterai yang which is dia itu punya satu komponen tambahan yang terbilang mahal gitu. Jadi kalau off-grid itu dia tuh punya komponen yang lebih banyak, sedangkan untuk on-grid dia itu punya komponen yang lebih sedikit gitu. Bisa dilanjut? Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam mekanisme dari eh, perubahan antara sinar matahari menjadi listrik ya. Jadi pertama-tama sinar cahaya matahari akan berpapasan ke dalam panel surya yang mengandung penyusunnya itu adalah silikon gitu. Jadi sinar matahari ini kita perlu tahu dulu di dalam sinar matahari itu terdapat yang namanya atom foton. Atom foton, sinar matahari itu bisa dipanggil sebagai fotovoltaik. Jadi di dalam atom foton ini dia akan masuk ke dalam panel surya. Panel surya itu kan terbagi jadi dua layer. Yang pertama layer satu dan layer dua. Jadi si atom foton akan masuk ke layer satu. Setelah itu dia akan bergerak ke dalam layer dua. Jadi di layer satu energi fotonnya itu sudah diserap dan akan dibuang lewat layer 2-nya itu. Setelah sudah dapat energi fotonnya, dia akan masuk ke dalam inverter. Kemudian di inverter kita punya dua pilihan, mau dimasukkan ke dalam baterai atau bisa dimasukkan ke dalam peralatan yang membutuhkan listrik gitu. Jadi untuk ilustrasi ini tuh masuknya ke dalam sistem panel surya yang off grid bukan yang on grid gitu. Mengapa? Karena ada baterainya gitu. Lanjut. Nah, jadi kalau dalam bidang industrinya tuh, terutama pemanfaatan panel surya tuh, dia kurang lebih sama juga dalam gambar tersebut. Nah,
Cuman bedanya tuh di panel surya dalam bidang industri itu dia menggunakan foto voltaiknya tuh yang lebih besar dan menggunakan inverter inverter kapasitas yang lebih besar untuk menjangkau ke peralatan-peralatan industri dalam mekanisme kerjanya. Nah, dan lalu ada beberapa transmisi dan pemanfaatan energi tersebut dalam bidang industri. Nah, contohnya tuh seperti sistem konferensi panas dari panel surya ke listrik melalui turbin atau ORC. Nah, jadi tuh maksud tersebut tuh kayak panel surya tuh thermal yang menggunakan konsentrator untuk mengumpulkan dan memfokuskan sinar matahari hingga mencapai suhu tinggi. Nah, panas ini tuh akan digunakan untuk memanaskan cairan transfer panas yang kemudian menghasilkan uap. Nah, uap tersebut tuh dapat memutarkan turbin dan generator atau yang disebut siklus OIRC, siklus Rankine organik. Nah, lalu ada listrik yang dihasilkan kemudian didistribusi ke seluruh fasilitas dalam mesin industri. Lalu ada distribusi listrik untuk mesin dan peralatan produksi. Nah, distribusi listriknya tuh yang dimaksud tuh secara langsung dari panel surya tersebut. Nah, jadi tuh eh, saat energi panasnya diserap oleh panel surya, nah dari panel surya tuh langsung dialirkan ke mesin-mesin dan disesuaikan dengan kapasitas wattnya masing-masing. Terus lanjut, ada sistem penyimpanan energi untuk pemanfaatan di malam hari. Nah, jadi karena sinar matahari tidak tersedia sepanjang hari, sistem penyimpanan seperti baterai dan teknologi penyimpanan energi panas yang digunakan untuk menyimpan energi listrik atau energi panas yang berlebih dan bisa digunakan pada malam hari. Dengan kapasitas kalau untuk industri itu tuh kapasitas baterai atau teknologi penyimpanannya tuh lebih besar dibandingin di perumahan. Nah, terus ada distribusi listrik untuk pencahayaan dan sistem pendinginan. Nah, panel surya termal juga sering digunakan untuk mengimbangi kebutuhan listrik di area pencahayaan, ventilasi, dan pendinginan ruangan. Di fasilitas industri, penggunaan ini memungkinkan pabrik untuk mengurangi konsumsi energi dari sumber eksternal selama proses jam operasional. Jadi tuh dengan menggunakan energi panel surya ini tuh kita dapat mengurangi eh, konsumsi-konsumsi energi yang dari luar gitu. Nah, terus ada penggunaan untuk proses pemanasan langsung. Nah, ini tuh dia tuh akan menghasilkan listrik dan panas yang dikumpulkannya tuh daripada sudah terbaik juga dapat digunakan langsung dalam proses industri yang Jadi lanjut, maaf jaringannya. Lalu ada yang selanjutnya tuh ada pengaturan dan pemantauan otomatis dalam sistem distribusi. Nah, jadi sistem otomatis ini tuh dia menggunakan otomatis agar si aliran listriknya tuh dari panel surya dapat dipantau dan agar sesuai dengan kebutuhan dari alat-alat industri mesin yang masing-masing kapasitas yang dibutuhkan. Jadi dengan pendekatan itu panel surya termal dapat memberikan alternatif ramah lingkungan bagi industri untuk memproduksi listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil. Nah, jadi kalau untuk distribusi dalam bidang industrinya seperti itu. Jadi dari kelompok kami mungkin sudah cukup ya, Tin. Hmm, betul. Jadi dari kelompok Jadi, kami, jangan. Jadi dari kelompok kami sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. sih.